Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Pertama itu langsung saja ke ISAT yang ditutup menguat 2,43% ke harga 2100. Asing masih net buy. Kayaknya ini serius naik nih. Kenapa asing terus net buy dan bukan kaleng-kaleng ibaratnya ya, di atas 10 triliun rata-rata ya. Bahkan dari bulan 4 kemarin tuh asing net buy. Bahkan dari bulan 3 tuh asing net buy. Kita lihat broker summary-nya. Kalau dilihat broker summary-nya memang ada distribusi. Apakah ini retail belum pasti juga ya. PD dia pakai broker Indal Premier, tapi belum pasti retail, tapi terlihat memang distribusi. Dan Bapak Ibu perhatikan yang belinya asing. Kajet, AKYU ya. Menarik nggak? Harusnya selama di atas 2000 menarik. Gak ada salah. Targetnya naik ke berapa? 2250. Masih naik nggak? Harusnya masih naik. Ya, ini belum apa-apa menurut saya. Masih bisa swing atas. Apalagi ISG ada potensi bullish di Juni. Nah, trendline downtrend ini akan dipatahkan. Coba lihat EMA 200. Oh, paling nggak ke EMA 200 nih lah, 2270. Pokoknya mumpung dia sideways, kumpulin dulu. EMA CD masih golden cross arah atas. Harusnya masih arah atas. Lihat weekly-nya candle minggu lalu. Breakout ya, EMA 200 ya mestinya ke atas. Ya, EMA CD-nya di time frame weekly juga golden cross arah atas. Lebih cenderung ke atas. Jelek-jeleknya sideways. Harusnya nggak jebol 1980 2000. Support harus dijaga. Ya, ISAT. Lanjut. Excel yang ditutup di harga 2180 menguat 0,46%. Asing net sell. Kalau di brokernya Excel diakumulasi. Excel ini mumpung belum naik Bapak Ibu, belum tembus EMA 200-nya, kumpulin. Supportnya Bapak Ibu pakai 2140, jebol itu buang aja. 2120, 2130 buang aja. Dari harga sekarang itu kan 3%, 4% udah. Nggak nyampe ya, 3% aja udah buang aja. Target kemana? Target minggu ini ya. Harapannya 2 hari ke depan atau maksimal Senin di atas 2240. Berarti harus naik 3%. Kalau dia naik 3% 3 hari ke depan, besok Jumat ataupun Senin udah bagus. Siap-siap 2300 2400 arah Excel. Excel yang belum kemana-mana. Padahal ISG udah bullish. ISAT-nya rebound udah ya. ISAT rebound tadi kan. TLKM juga rebound. Excel masa gak rebound? Secara logika gitu aja kita pikir. Pasti dia ngegas juga nanti. Ya. Tunggu waktunya aja. Excel. Lanjut. TLKM yang ditutup dengan 2750 menguat 0,36%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya TLKM akumulasi. TLKM bagus. Lanjut gak? Harusnya lanjut. Ya. Kapan dia bagi dividen ya? Biasanya nih. Bulan lalu Mei ya. Tahun lalu di Mei, Juni tahun 2023 coba cek. Nah, TLKM ini belum bagi dividen ya. Karena dia RUU PST-nya aja 27 Mei. Hari apa 27 Mei itu? Hari Selasa minggu depan. Nah, kalau Bapak Ibu mau yang di Jakarta tuh bisa tuh ikut RUU PST-nya. Ya, siapa tahu goodie bag-nya banyak tuh. Siapa tahu flash disk. Atau yang lainnya. Ini TLKM masih ke atas. Apalagi nanti sentimen rilis laporan keuangan, rilis berapa dividennya. Ya, tahun lalu dividennya tuh 6%. Hampir. Dan kalau sekarang di 6% harusnya ini belum apa-apa. Masih ngangkat. Paling enggak 2900, 3000 itulah arah TLKM. Sampai bagi dividen. Kalau pandangan saya, kenapa? Karena paling enggak dia menguji trendline downtrendnya ini. Nah, sekitaran 2930. TLKM. Ya. Swing atas untuk TLKM. Lanjut. ERA yang ditutup menguat 5,69% ke harga 520. Asing net buy. Kalau di broker semuanya ERA di distribusi. Jadi ERA gimana? Bagus. Distribusi tapi nggak masalah. Pakai supportnya berapa? Masih 480. Siapa tahu dia ngebest dulu baru naikkan. Jadi ERA kemungkinan besar sih nggak jebol lagi ya. 500 harusnya. Kalaupun ngebest kemungkinan besar ya. Ini menurut pandangan saya belum tentu benar. Ya harusnya 500 dijaga. 500 dijaga. Nih area sideways-nya. Kalaupun nggak mampu naik. Karena kenapa? Karena tadi ada terlihat Bapak Ibu perhatikan. Distribusi.
ya. Tapi apakah pasti turun? Belum pasti. Kalau pandangan saya era sideways. Tapi Bapak Ibu pakai aja 480 support kuatnya, jangan sampai jebol. Kenapa? Kalau pandangan saya era sudah terkonfirmasi. Kemarin saya mau nawar era tuh cuman karena ada sampingan lain ya, saya skip dulu era ya. Dapat dari Akra, ADMR, NCKL. Ya udah ke skip. Padahal ini ya perkiraan sudah ya potensi 490 480 tuh area entry. Benar-benar rebound kan dari situ. Seperti itu. Ya enak dong, sudah lihat market, sudah lihat candle. Bilangnya rebound pasti. Ya, kita kan bisa menganalisa seperti ini. Tinggal plannya gimana? Misalnya beli di 490, 480. Cut loss-nya di bawah 480, tinggal buat plan. Karena kita kan nggak tahu tuh marketnya pasti rebound gaknya kan. Ya tinggal cut loss. Cut loss-nya juga 3,5% dengan reward. Ya 5% harusnya dapat kan, lumayan nggak? Lumayan. Itu ya, bukan saya bilang pasti naik karena sudah melihat candle. Ya itu perkiraan area buy yang menarik. Di harga berapapun tuh sebenarnya saham bisa mantul. Cuman kita buat plan resikonya seperti apa. Itu aja dulu untuk era saat ini. Tadi gimana analisanya? Ya tetap sideways. Di atas 500 harusnya dia sideways. Target masih sama. Setelah swing low ini minimal 550, 560. Minimal. Dengan target selanjutnya resistance kuat 600. Mudah-mudahan bisa ya. Karena ini kan baru breakout. Masa segini doang? Paling enggak ya 600 lah. Disclaimer. Era. Lanjut. Eral yang ditutup di harga 294 menguat 0,68%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Eral di distribusi. Eral bagus. Volume juga bagus. Breakout nggak? Harusnya iya. Nih kalau Bapak Ibu tertarik, target price kami itu 300-an. 340, 330 minimal. Dan ini sudah ke breakout ya. Harusnya iya. Supportnya Bapak Ibu pakai berapa? 280. Jangan jebol lagi. Kalau jebol udah ada. Tinggalin dulu aja. Kalau nggak mau nunggu lama ya. Kalau mau nunggu lama hot aja. Kalau menurut saya sih nggak jebol lagi 280. Udah cenderung ke atas. Walaupun big distribusi. Jangan terkecoh. Tapi memang terlihat hari ini itu retail yang jualan. Yang beli semua ya. Tapi belum tentu turun. Kita lihat aja ke depannya ya. Catatan. Eral jangan jebol berapa? 280. Eral. Lanjut. MTEL yang ditutup dengan 660 menguat 0,76%. Asing net sell. Kalau bukan resminya MTEL. Akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MTEL nggak masalah. Masih aman. Target MTEL masih sama. Kalau pandangan saya MTEL tahun ini bangkit. Akan mematahkan tren downtrend. Kenapa? Karena dia sudah 4 tahun downtrend. Masa nggak naik-naik? Logika aja gitu berpikirnya ya. Kalaupun turun. Kalau pandangan saya nggak lebih dari 560. Mungkin di 580, 600 saja kalaupun turun. Kenapa? Karena pandangan saya kalau misalnya nanti ada ISG koreksi. Itu MTEL itu palingan sini nih. Nah di 580, 600 nih swing low. Scanning triangle dan bangkit. Akhir tahun ya harapannya di atas 800 kalau bisa. Ya kita lihat aja MTEL. Kalau pandangan saya MTEL nih tahun ini bangkit, mematahkan trend downtrend. Itu menurut pandangan secara teknikal. Apa yang menjadi pendorongnya? Mungkin laporan keuangan, mungkin ada corporate action nanti ya kita nggak tahu. Nanti kita lihat aja. MTEL. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. Tebik yang ditutup dengan 2030 menguat 0,49%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Tebik akumulasi. Bagus harusnya. Ini ada akumulasi nih ya. Cuman tipis kan. Coba lihat transaksinya berapa Tebik nih. 340 juta aja. Ya selama nggak jebol 1950 aman, hold aja. Kalau pandangan saya dia sideways di atas dan berpotensi minggu ini swing low, minggu depan atau akhir bulan atau awal Juni baru ke atas. Target masih sama 2200. Itu aja dulu targetkan ya. Mudah-mudahan bangkit nih. Kenapa? Karena Tebik sudah ada potensi swing low. Minggu ini bisa jadi swing low dan minggu depan atau awal Juni tembus 2200 dan up trend. Karena apa? Dia belum uptrend, masih sideways walaupun di atas EMA 200. Tebik. Lanjut. Tower yang ditutup di harga 615 menguat 0,81%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Tower di distribusi. Tower saat ini masih bagus. Sideways-nya bagus nggak? Bagus. Kalaupun swing sekali, bahkan kalau pandangan saya swingnya tuh nggak nyampe 550. Palingan swing
low ke bawahnya itu. Kalau misalnya tiba-tiba ada buangan, kalau pandangan saya ya, tarik aja 580. Itu. Nah, area atas ini, Jak. Menurut saya lah ya. Paling jelek-jeleknya 570 lah. Tapi target kemana arahnya? Kalau pandangan saya, tower masih akan ke atas. Keberapa kira-kira? Ya, EMA 200-nya minimal lah. 725. Ya, ada potensi upset 15% lagi. Tower. Itu. Lanjut. Sen yang ditutup di harga 109 menguat 11,22%. Asing net buy. Kalau bakal semuanya Sen didistribusi. Langsung saja kategorinya Sen bagus. Bapak Ibu pakai support berapa? 199, jangan jebol. Target 130. Ke atas gak kira-kira? Peluang besar ke atas. Sen, gak usah panjang lebar. Pokoknya Bapak Ibu pakai supportnya 100, jangan jebol. Target 130. Itu. Lanjut ASA yang ditutup di harga 705. Terkoreksi 2,08%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya ASA didistribusi tipis. ASA bagus, sideways. Ada potensi nggak tembus 730-nya lagi? Potensi. Tunggu aja. Supportnya Bapak Ibu pakai berapa? Nggak usah jauh-jauh. Ya 665 lah kita pakai supportnya ya. Jangan EMA 200-nya. Offsetin sedikit, turunin toleransi. 660, jebol itu buang. Target akan tembus 730 lagi. Target selanjutnya 800 kita targetan. Ya, kemungkinan besar sampai Selasa minggu depan itu maksimal ya. Selasa minggu depan tuh sideways dan bangkit akan tembus 730. Pokoknya minggu depan tuh di atas 730 tuh sangat mungkin 800 820. Asa disclaimer, analisa kembali. Lanjut. ASLC yang ditutup di harga 75 terkoreksi 3,84%. Asing net buy. Kalau bukan sebenarnya ASLC didistribusi. ASLC koreksi dulu lah ya. Mantul nggak? Kalau pandangan saya mantul. Nggak sampai 70 lagi dia. Ini palingan nih. 74, 75 itulah. 73 maksimal. Tapi kalaupun mau pakai 70 sebenarnya nggak masalahnya. Kita pakai 70 aja ya. Jebol itu buang. Itu aja. Target masih sama. Akan tembus 80-82. Kalau nggak minggu depan awal Juni. Mudah-mudahan ya. Masih menarik nggak? Harusnya masih menarik. ASLC. Yang terakhir Avia yang ditutup di harga 448 terkoreksi 0,44%. Asing net sell. Kalau dibakar sama yang Avia akumulasi. Avia bagus. Siap-siap buy di EMA 200-nya. Jangan nawar terlalu bawah. Nggak dikasih. Cicil aja. Average down kalau dia turun lagi. Lebih offset dari 438. Ini saya sudah gambarkan. Ada potensi membentuk pola pattern flag. Dan saat dia menembus 460-nya. Udah siap-siap 500 minimal. Target saya ya 600 tahun ini. Tahun ini ya. Berarti 6 bulan ke depan. Menarik gak? Harusnya masih menarik. Avia. Menarik diperhatikan. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Moneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.